Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Indonesia itu terkenal banget dengan keramahan dan adat istiadatnya yang kental. Tapi di era digital sekarang, gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa bisa membangun karakter yang benar-benar bertanggung jawab? Nah, di video kali ini, kami bakal mengajak kalian jalan-jalan menembus waktu. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai ke era modern sekarang, untuk membongkar rahasia di balik kata character building. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Mengapa kita membangun karakter? Berbicara tentang pembentukan karakter atau character building, kita tidak bisa melepaskannya dari akar sejarah dan budaya sebuah bangsa. Sebagai bangsa Timur, Indonesia dikenal luas karena keramah tamahan, adat istiadat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Seluruh sikap dan perilaku kita ini sebenarnya adalah wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai falsafah bangsa Pancasila. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa masa kini memastikan karakter yang kita miliki adalah karakter yang bertanggung jawab? Di video ini, kami akan mengupas tuntas tema tersebut. Jejak sejarah di balik sebuah kata. Pernahkah kalian bertanya dari mana asal kata karakter? Mari kita kembali ke masa lalu. Zaman Yunani kuno, semuanya bermula dari istilah charasein atau karakter. Pada masa itu, kata ini digunakan secara harfiah untuk proses mengukir logam atau mengecap pola agar menjadi permanen. Bayangkan, karakter itu seperti ukiran pada logam yang membentuk tanda tajam dan jelas. Zaman Helenistik, makna ini kemudian mengalami pergeseran secara metaforis. Karakter tidak lagi hanya soal benda, tetapi tentang ciri khas atau kualitas unik yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Zaman modern, yaitu abad ke-17 sampai abad ke-18. Di abad ke-17, bahasa Inggris mulai menyerap istilah ini untuk mendefinisikan gabungan kualitas moral dan sifat seseorang. Zaman sekarang yaitu abad ke-19 sampai ke abad 21. Saat ini, character building telah menjadi istilah populer dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ini adalah proses sadar untuk mengukir atau membentuk watak, tabiat, dan budi pekerti seseorang. Karakter yang berakar pada Pancasila. Di era modern ini, pendidikan karakter bukan sekadar teori. Pendidikan karakter yang kita maksud adalah pembentukan watak yang sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Tujuannya jelas, agar setiap peserta didik tumbuh menjadi manusia yang beradab, berakhlak mulia, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah filosofi di balik character building yang akan kami bahas lebih dalam. Kami berharap perjalanan singkat ini dapat memberikan perspektif baru bagi kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, bantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, serta tuliskan saran atau komentar kalian di bawah ini. Karakter building untuk membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab bagi mahasiswa. Mengapa pendidikan karakter atau karakter building sangat penting dalam membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab bagi mahasiswa? Menurut pendapat kelompok kami, hal ini dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua kata, maha atau besar, dan siswa pelajar. Jadi, mahasiswa adalah kelompok pada jenjang pendidikan tertinggi setelah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Dari pengertian ini, dijelaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok peserta didik tertinggi dari sebuah jenjang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter, mahasiswa diharapkan menjadi garis terdepan dalam perubahan pembangunan bangsa. Sehingga mahasiswa harus memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pendidikan karakter, maka mahasiswa akan mengetahui dan memahami perilaku-perilaku apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab. Yang ketiga, adanya pendidikan karakter, maka mahasiswa akan sadar tentang pentingnya tanggung jawab dan sikap mandiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berguna untuk bangsa dan negara.
Contoh perilaku mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan di kampus adalah sebagai berikut. 1. Menjaga nama baik alma mater universitas. 2. Bersikap santun dan sopan di lingkungan kampus atau kelas. Berprestasi dalam akademik dengan belajar sungguh-sungguh. 4. Berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada teman-teman sekampus atau para dosen serta karyawan universitas. 5. Berpenampilan yang rapi dan sesuai dengan norma yang ada, saling menghargai. 7. Toleransi beragama dan beribadah. 8. Sederhana. Demikianlah uraian pembahasan mengenai konsep karakter building. Untuk itu kami kelompok 6 mengajak mahasiswa, masyarakat, serta kita semua untuk membentuk karakter yang kami sebut dengan kesatria. Kesatria berasal dari akronim 1. K. Kerja keras, 2. S. Sederhana, 3. A besar, adil, dan 4. T. Tanggung jawab, serta 5. R. Religius, 6. I. Inovasi, dan 7 terakhir A kecil adalah amanah. Dengan adanya konsep kesatria ini berdampak kepada pembentukan generasi penerus bangsa yang kelak menjadi generasi yang memiliki karakter agamis atau religius, memiliki integritas yang tinggi, yang otomatis dia akan melakukan kejujuran, kemudian akan mewujudkan generasi yang memiliki daya saing dalam teknologi di era zaman digitalisasi dan modern ini, serta memiliki sikap dan perbuatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.